Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia segera kedatangan 2 penyerang keturunan tambahan di luar Mauro Zijlstra. Keputusan ini diambil demi membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa 2 pemain depan yang dimaksud? Jika melihat gelagat yang ada, 2 pemain depan yang dimaksud Erick Thohir kemungkinan adalah Emiliano Jonathans dan Dean Zandbergen. Ayah Emiliano Jonathans, Diego Jonathans, beberapa kali sudah ke Indonesia. Ditengarai pada Maret 2025, Diego Jonathans mengadakan pertemuan dengan Erick Thohir di Jakarta. Sementara Dean Zandbergen dalam wawancara dengan Yusa Nugraha terang-terangan ingin membela timnas Indonesia. Menurut Dean Zandbergen, sebuah kebanggaan dapat membela timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi keduanya lancar, Emiliano Jonathans dan Dean Zandbergen akan membela timnas Indonesia pada September 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Lebanon dan Kuwait di Surabaya dalam uji coba. Emiliano Jonathans dan Dean Zandbergen dapat menjadikan laga melawan Kuwait dan Lebanon sebagai masa adaptasi sebelum membela timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Emiliano Jonathans dapat diperankan sebagai winger kanan. Sementara Dean Zandbergen akan ditugaskan sebagai penyerang tengah. Menarik menanti perpaduan keduanya saat mengisi lini depan timnas Indonesia. Kevin Dix akhirnya melakoni debut tak resmi untuk Borussia Mönchengladbach. Sayangnya, debut Dix berujung kekalahan di Volland. Dix gabung Gladbach musim panas ini setelah kontraknya di FC Copenhagen habis. Bek timnas Indonesia sudah menjalani sesi latihan pramusim bersama klub barunya. Setelah akhir pekan kemarin menjalani TC pertamanya bersama Gladbach, Dix berkesempatan melakoni debut tak resmi untuk timnya baru, Rabu dini hari WIB. Gladbach melakoni laga uji coba kontra klub Ukraina Metalist 1925 di Reburkenmo Stadium. Dix baru bermain di babak kedua dan ditempatkan di 2 posisi. Pertama, Dix bermain sebagai bek kanan menggantikan Joe Sali, namun di pertengahan babak kedua, berganti ke posisi bek kiri menempati posisi Lukas Ullrich. Meski demikian, Dix gagal membawa Gladbach menang karena Metalist 1925 menang 3-1. Terkait debut Dix, pelatih Gladbach Gerardo Sohan puas sekalipun timnya gagal menang. Apalagi Dix sebelumnya sempat mengalami cedera ringan yang membuatnya diragukan tampil. Gladbach masih melanjutkan pemusatan latihan di Tegernsee sampai Jumat 26 Juli. Elkan Bagot menjalani musim gemilang saat dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC di musim 2024-2025. Sepanjang musim, bek bertinggi badan 196 cm ini 20 kali tampil bersama klub Liga 3 Inggris tersebut. Jika saja Elkan Bagot tidak mengalami cedera, jumlah penampilan yang dicetak pesepak bola berdarah Indonesia-Inggris ini bisa lebih banyak. Blackpool FC sejatinya ingin mempermanenkan pemain kelahiran Bangkok, Thailand ini. Namun, Ipswich Town sepertinya memiliki rencana lain kepada Elkan Bagot. Mengutip dari laman resmi Ipswich Town, nama Elkan Bagot terdaftar ke dalam skuad yang disiapkan untuk musim 2025-2026. Ia pun bermain 45 menit saat Ipswich Town menang 4-1 atas klub Liga Austria, BW Linz, di laga uji coba pada Sabtu, 19 Juli 2025. Elkan Bagot disinyalir akan menggantikan posisi bek timnas Australia, Cameron Burgess, yang memutuskan hengkang ke Swansea City. Menarik menanti kiprah Elkan Bagot bersama Ipswich Town. Elkan Bagot terakhir kali membela timnas Indonesia pada akhir Januari 2024, saat timnas Indonesia tumbang 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Setelah itu, Elkan Bagot tak pernah lagi membela timnas Indonesia karena berbagai alasan. Medio Maret 2025, Patrick Kluivert dikabarkan ingin memanggil Elkan Bagot. Namun, Elkan Bagot menolak panggilan tersebut karena takut kehilangan tempat di Blackpool FC. Kemudian jelang FIFA Matchday Juni 2025, nama Elkan Bagot diabaikan Patrick Kluivert. Saat ini timnas Indonesia hanya memiliki 1 bek kidal,
yakni Justin Hubner. Karena itu, tak ada salahnya jika Patrick Kluivert memanggil Elkan Bagot untuk menjadi backup di lini belakang timnas Indonesia. Nama Jairo Riedewald kembali jadi perbincangan usai lama tak terdengar dalam proses naturalisasi timnas Indonesia. Jairo Riedewald kini membela Royal Antwerp FC di Belgia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sempat menyebut namanya secara langsung. Kluivert menjadikannya salah satu target utama. Ia diharapkan memperkuat lini tengah skuad Garuda. Sejak awal 2025, Jairo sudah masuk dalam radar SI. Namun, hingga pertengahan Juni 2025, belum ada kabar resmi tentang perkembangan proses naturalisasinya. Timnas Indonesia sudah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim membutuhkan tambahan kekuatan di lini tengah. Jairo Riedewald dinilai bisa memperdalam skuad Garuda. PSSI akui proses lebih rumit dari Maarten Paes. Salah satu kendala diduga berasal dari regulasi FIFA terkait status pemain yang pernah memperkuat tim nasional lain. Jairo diketahui pernah membela timnas Belanda U21, namun hanya sekali dan belum pernah tampil di level senior. Menurut aturan FIFA, pemain yang sudah membela negara asal setelah usia 21 tahun dalam laga resmi tidak bisa berpindah federasi. Dalam kasus Jairo, meskipun belum memperkuat tim senior Belanda, status caps di U21 tetap menimbulkan komplikasi. Masalah dokumen dan validitas dasar hukum perpindahan federasi menjadi hambatan utama yang sedang dikaji serius oleh tim hukum SI. Satu hal yang pasti, proses ini menjadi ujian baru bagi SI dalam menjaga momentum kebangkitan timnas Indonesia di level internasional. Nama Dietz Dallinga mendadak kembali jadi sorotan publik pecinta sepak bola Indonesia. Penyerang yang kini memperkuat klub Serie A, Bologna, itu tengah diisukan sebagai kandidat potensial pengganti oleh Romain di timnas Indonesia, usai sang striker mengalami cedera serius. Dallinga mencuri perhatian lantaran disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia, meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai hal tersebut. Sosoknya mulai diperbincangkan lagi setelah Romain harus menepi akibat cedera yang diderita saat memperkuat Oxford United dalam ajang Piala Presiden 2025 yang digelar di Jakarta dan Bandung. Cedera yang dialami Romain tergolong parah. Ia harus menjalani operasi setelah insiden injakan dari bek Arema FC, Paulinho. Sementara itu, publik pecinta sepak bola nasional mulai melirik kembali nama Dallinga yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan program naturalisasi timnas Indonesia.